Assalamualaikum, apa kabarnya sobat inspiratifku? Semoga dalam keadaan baik sehat bahagia, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini, saya akan menyajikan perjalanan kisah tentang berkat pertolongan pemuda pemulung, pendeta Buddha akhirnya memeluk Islam. Tidak berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Jakarta, ibu kota yang tak pernah benar-benar tidur. Namun, ada saat-saat tertentu ketika hiruk-pikuk mereda, meninggalkan jalanan sepi yang diterangi lampu-lampu kota. Malam itu, suhu udara masih terasa hangat meski waktu telah mendekati tengah malam. Jalan protokol yang biasanya ramai kini sunyi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Di dalam sebuah mobil sedan sederhana, seorang pendeta Buddha, bernama Budi, duduk dengan tenang di kursi belakang. Ia baru saja kembali dari sebuah pertemuan di vihara, membahas program amal, untuk membantu masyarakat miskin. Di kursi depan, sopirnya, Pak Jaya, seorang pria parubaya yang setia, mengemudikan mobil dengan penuh konsentrasi. Namun, ketenangan itu seketika sirna ketika sebuah mobil berwarna gelap muncul dari belakang dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, mobil itu menyusul dan menabrakkan sisi kendaraannya ke mobil yang ditumpangi Budi. Sentakan keras membuat kendaraan mereka oleng. Jaya dengan sigap berusaha mengendalikan mobil, tetapi sebelum ia bisa mengambil tindakan lebih lanjut, 4 pria bersen jata keluar dari kendaraan gelap itu. Keluar! Sekarang juga, teriak salah seorang perampok sambil menodongkan risolnya yang sangat berbahaya risol. Pendeta Budi dan sopirnya Pak Jaya hanya bisa saling berpandangan. Jaya ingin melawan, tetapi ia tahu mereka tak punya peluang melawan 4 pria bersenjata. Dengan enggan, mereka membuka pintu dan keluar. Perampok itu segera menggeledah mobil, mencari barang berharga. Di kejauhan, seorang pemuda lusuh kurus, tengah berjalan di trotoar. Ia adalah Rudi, seorang pemulung yang sejak siang tadi mencari barang-barang bekas untuk dijual kembali. Rudi bukan pemuda biasa. Ia adalah lulusan pesantren dari Jawa Barat, menghabiskan 8 tahun hidupnya mendalami Al-Quran dan ilmu agama. Namun, keadaan ekonomi membuatnya harus meninggalkan dunia pesantren dan mencari nafkah di Jakarta. Mata Rudi menatap tajam ke arah perampokan itu. Ia melihat pendeta Buddha dan sopirnya, yang tak berdaya di hadapan perampok bersejajatah. Hatinya bergejolak. Ia tahu, dengan peralatan seadanya, ia tak mungkin menang dalam pertarungan terbuka. Namun, keyakinannya pada keadilan dan pertolongan Allah membuatnya mengambil keputusan cepat. Ia meraih sepotong pipa besi yang ia temukan di trotoar, lalu dengan hati-hati mendekat. Ketika salah satu perampok hendak menarik tas Budi, Rudi melesat dengan cepat dan menghantam tangan perampok itu dengan pipa besi. Teriakan kesakitan terdengar di udara. Kaget dengan serangan tak terduga, para perampok langsung mengarahkan perhatian mereka pada pemuda kurus yang berani dan nekat ini. "Siapa kau?" bentak salah satu perampok. Tanpa menjawab, Rudi berputar dan menendang perut perampok yang paling dekat dengannya. Perampok itu terhuyung ke belakang hingga tersungkur. Dengan sigap, Rudi menyerang yang lain dengan penuh keyakinan, membuat para perampok kalang kabut dibuatnya. Melihat situasi berbalik, Jaya sang sopir segera menarik pendeta Budi menjauh. Sementara Rudi terus melawan dengan penuh keberanian yang di luar dari nalar dirinya. Tak ingin mengambil risiko lebih besar, para perampok memilih kabur. Mereka masuk kembali ke mobilnya,
dan melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Budi, Jaya, dan Rudi yang masih terengah-engah. Budi menatap pemuda itu dengan kagum. Ia sama sekali tak menyangka bahwa seorang pemulung pemuda kurus yang tampak lemah justru menyelamatkan nyawanya. "Anak muda, siapa namamu?" tanyanya. Rudi tersenyum, meskipun tubuhnya masih gemetar akibat adrenalin. "Nama saya Rudi Rahmatullah, panggilan Budi, Pak. Saya cuma pemulung biasa." Budi tersenyum penuh makna. "Malam ini, kamu bukan sekadar pemulung. Kamu adalah pahlawan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia." Keesokan harinya, suasana kota Jakarta yang masih bergulir dengan segala dinamika, meski terasa lebih lembut setelah malam yang mencekam, menjadi saksi atas sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidup dua insan. Pendeta Budi, yang masih berguncang oleh kejadian perampokan malam itu, merasa ada getar baru di dalam dirinya. Getar yang memanggilnya untuk mencari makna lebih mendalam tentang kehidupan dan spiritualitas. Tak lama kemudian, ia kembali menemui Rudi di lapak sederhana tempat pemuda itu biasa mengumpulkan barang-barang bekas. Di antara tumpukan kardus dan lampu neon yang berkedip redup, kedua insan itu pun duduk di bangku reot sambil menyeruput secangkir teh hangat. Malam itu, udara dingin Jakarta seakan mengundang keheningan yang mendalam, menyatukan keduanya dalam percakapan yang sangat personal dan menyentuh. "Rudi," ujar Budi dengan lembut, "malam itu, keberanianmu menyelamatkanku telah membuka mataku. Aku merasa ada kebenaran yang selama ini hilang dari pandanganku. Bisakah kau ceritakan, bagaimana engkau menemukan cahaya itu di tengah kerasnya hidup?" Rudi menatap ke arah langit malam yang temaram, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang yang tersembunyi. "Sejak kecil, aku ditempa kehidupan di pesantren Jawa Barat. Di sana, sejak usia 12 tahun, aku diajarkan untuk melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran bukan sekadar kitab. Bagiku, ia adalah petunjuk hidup yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan pengampunan. Setiap ayat mengandung harapan, bahwa di balik setiap kesulitan selalu tersimpan hikmah dan rahmat." Budi mendengarkan dengan seksama, hati dan pikirannya terbuka lebar. Selama bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai pendeta Buddha, ia telah mengajarkan tentang jalan menuju pencerahan melalui meditasi, belas kasih, dan pemahaman mendalam tentang hakikat penderitaan manusia. Namun, kata-kata Rudi menyentuh relung jiwa yang selama ini merasa rindu akan sebuah jawaban yang belum pernah ia temukan. "Di jalan yang selama ini kupijak, aku selalu mencari kebenaran yang hakiki," lanjut Budi dengan suara serak, "namun malam itu, ketika hampir saja aku merasa hancur oleh kegelapan, keberanianmu mengingatkan aku bahwa dalam setiap cobaan selalu ada tangan penyelamat. Kata-katamu tadi, mereka seakan mengukir kembali jalan yang selama ini hilang dari pandanganku." Rudi tersenyum, meskipun kelelahan masih tampak di wajahnya. Kebenaran itu datang dalam berbagai bentuk. "Aku hanyalah seorang pemulung yang mencoba mengais sisa-sisa kehidupan demi bertahan hidup. Namun, pesantren mengajarkan bahwa setiap insan itu berharga dan layak mendapatkan kasih sayang dari Sang Pencipta. Al-Quran mengajarkan aku untuk selalu mencari kebaikan, meski di tengah keterbatasan." Percakapan itu mengalir dengan deras, penuh diskusi mendalam tentang makna hidup, keikhlasan, dan keberanian untuk berubah. Budi bertanya tentang ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan keadilan sosial, kasih sayang kepada sesama, dan pentingnya memaafkan.
Rudy dengan sabar menjelaskan setiap konsep, menuturkan kisah-kisah para nabi dan mukjizat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di antara perbincangan yang penuh literasi dan kehangatan, perlahan-lahan Budi mulai merasakan pencerahan. Ia menemukan bahwa meskipun jalan spiritual yang selama ini ia tempuh berbeda, ada esensi universal tentang kebenaran dan cinta yang menghubungkan seluruh umat manusia. Hari ini, Rudy, aku mulai memahami bahwa setiap keyakinan memiliki jalan untuk mencapai cahaya. Namun, kata hatiku berseru untuk mencari keutuhan yang lebih dalam. Aku ingin belajar lebih banyak, memahami makna hidup dari perspektif yang engkau bawa melalui Al-Quran, ujar Budi dengan tulus. Rudy mengangguk, perjalanan itu memang tidak mudah, Bapak. Tapi keyakinan itu akan menguatkan hati dan membuka mata untuk melihat dunia dengan penuh rasa syukur. Aku percaya, ketika seseorang mulai merasakan kebenaran yang tulus, ia akan menemukan jalan pulang kepada Allah yang Maha Pengasih. Malam itu, di antara obrolan yang berlangsung hingga larut, benih-benih perubahan telah tertanam dalam hati Pendeta Budi. Di balik kehangatan secangkir teh dan kejujuran dua insan yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda, lahirlah sebuah jalinan persaudaraan yang melampaui perbedaan keyakinan. Sementara Jakarta terus berdenyut dengan kehidupan kota yang tak pernah berhenti, di sudut kecil lapak itu, dua jiwa tengah bersatu dalam pencarian makna hidup. Jejak pencerahan mulai tumbuh, menuntun Budi menuju sebuah jalan yang baru, jalan yang kelak akan mengubah segalanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah beberapa minggu penuh diskusi dan refleksi, Budi semakin tenggelam dalam pencarian spiritualnya. Ia merasa ada sesuatu dalam Islam yang memberinya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali Rudy membacakan ayat-ayat Al-Quran, Budi merasakan keteduhan yang luar biasa, seakan jawaban atas kegelisahannya selama ini perlahan terungkap. Suatu malam, di lapak pemulung yang menjadi tempat mereka sering berdiskusi, Budi menatap Rudy dengan tatapan penuh keyakinan. Rudy, aku merasa selama ini aku telah mencari sesuatu yang ternyata ada begitu dekat. Islam memberikan jawaban atas pertanyaanku tentang kehidupan dan kebenaran. Aku ingin belajar lebih jauh. Bahkan, aku ingin menjadi bagian dari agama ini. Rudy menatapnya dengan haru. Pak Budi, keputusan ini bukan hal yang kecil. Islam adalah jalan yang penuh keberkahan, tapi juga ujian. Apakah Pak Budi sudah siap menghadapi segala konsekuensinya? Budi mengangguk mantap. Jika aku harus kehilangan segalanya demi menemukan kebenaran, aku rela. Karena aku merasa inilah jalan yang benar. Malam itu, dengan penuh ketulusan, Budi mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rudy. Air mata haru membasahi wajahnya. Ia kini bukan lagi seorang pendeta Buddha, tetapi seorang Muslim yang memulai babak baru dalam hidupnya. Selamat datang dalam Islam, Pak Budi, ucap Rudy dengan suara bergetar. Budi tersenyum, merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Terima kasih, Rudy. Kau adalah sahabat sejati yang telah membimbingku. Aku ingin belajar lebih banyak, agar aku bisa menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan kebaikan. Dengan semangat baru, Budi memulai perjalanan barunya dalam Islam. Ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memperdalam pemahamannya tentang ajaran agama yang kini menjadi bagian dari dirinya. Meski jalan di depan tak selalu mudah, ia merasa telah menemukan cahaya yang akan menuntunnya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sahabat inspiratifku yang berbahagia.
Setelah mengucapkan syahadat, Budi merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia juga menyadari bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya. Keputusannya meninggalkan kehidupan lamanya sebagai seorang pendeta Buddha menimbulkan banyak reaksi dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman dan muridnya merasa dikhianati, sementara yang lain mencoba memahami keputusannya. Tidak sedikit yang menjauhinya. Suatu malam, ia kembali menemui Rudy di lapak pemulung tempat mereka sering berbincang. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya masih penuh keyakinan. "Rudy, aku tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Aku telah kehilangan banyak teman. Mereka menganggap aku telah tersesat, bahkan ada yang mengancam akan mencemarkan namaku," ucap Budi dengan nada berat. Rudy tersenyum lembut. "Pak Budi, setiap orang yang menemukan kebenaran pasti akan diuji. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak akan diuji?" Quran Surat Al-Ankabut 2. Ini adalah bagian dari perjalanan iman. Budi menghela napas panjang. "Aku merasa lebih damai dari sebelumnya, tapi ujian ini begitu berat. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini?" Rudy menepuk bahu Budi dengan penuh keyakinan. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Pak Budi telah mengambil keputusan besar, dan itu adalah anugerah. Jangan takut kehilangan, karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, keteguhan Budi semakin kuat. Ia mulai mendalami ajaran Islam lebih dalam, belajar sholat, membaca Al-Quran, dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana namun penuh makna. Beberapa mantan pengikutnya yang awalnya menolak mulai melihat perubahan dalam dirinya dan mendekatinya kembali, ingin mendengar lebih banyak tentang keyakinan barunya. Tak hanya itu, Budi juga semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia bergabung dengan Rudy dalam membantu kaum duafa dan berbagi ilmu kepada mereka yang ingin belajar. Keberaniannya dalam mengambil keputusan hidup yang sulit menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa mencari kebenaran adalah perjalanan yang harus diperjuangkan dengan ketulusan dan keberanian. Suatu sore, di bawah langit Jakarta yang mulai temaram, Budi menatap Rudy dan berkata, "Aku bersyukur Allah mempertemukan kita malam itu. Jika bukan karena pertolonganmu, mungkin aku masih terjebak dalam kebimbangan." Rudy tersenyum. "Semua terjadi atas kehendaknya, Pak Budi. Dan sekarang, giliran kita untuk menolong yang lain, agar mereka juga menemukan cahaya yang telah menerangi langkah kita." Dengan semangat baru, Budi dan Rudy melangkah bersama, menebarkan kebaikan dan membimbing mereka yang masih mencari makna hidup. Perjalanan mereka mungkin masih panjang, tapi satu hal pasti, mereka telah menemukan tujuan sejati dalam hidup mereka. Pak Budi kini semakin mantap dalam keyakinannya. Setelah menemukan kebenaran dalam Islam, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan tauhid kepada mereka yang masih berada dalam kebimbangan. Setiap hari, ia berdiskusi dengan rekan-rekannya, menyampaikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun, perjalanan dakwahnya tidak selalu mudah. Ada yang menyambut dengan rasa penasaran, ada pula yang menolaknya mentah-mentah. Beberapa sahabat lamanya merasa kecewa dengan keputusannya, bahkan ada yang menjauhinya. Namun, Pak Budi tetap teguh. Baginya, hidayah adalah anugerah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih dan kebijaksanaan.
Di sebuah sore yang tenang, seorang murid lamanya, yang dulu selalu mendengarkan ceramahnya tentang kebajikan, datang dengan wajah penuh tanya. "Pak Budi, apa yang membuat Anda begitu yakin?" tanyanya. Pak Budi tersenyum. "Karena hati ini akhirnya menemukan ketenangan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Dulu aku mencari kebenaran di banyak tempat, tapi kini aku menemukannya dalam Islam." Murid itu terdiam. Ia melihat ketulusan di mata Pak Budi, sesuatu yang jarang ia lihat sebelumnya. Mungkin, pikirnya, ada sesuatu yang benar dalam kata-kata itu. Dakwah Pak Budi pun terus berlanjut. Ia tak pernah memaksa, hanya berbagi. Hanya menunjukkan bahwa Islam adalah jalan cahaya yang membawa kedamaian sejati. Semakin jauh Pak Budi melangkah dalam dakwahnya, semakin besar pula ujian yang ia hadapi. Beberapa sahabat lamanya mulai menentangnya secara terang-terangan. Mereka menganggap keputusan Pak Budi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ajaran yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. "Budi, apakah kau benar-benar yakin dengan jalan ini?" tanya seorang rekan pendetanya dalam sebuah pertemuan. "Kau telah menjadi bagian dari kami selama bertahun-tahun. Mengapa tiba-tiba kau meninggalkan semuanya?" Pak Budi menatap rekannya dengan penuh ketenangan. "Aku tidak meninggalkan kebaikan, aku hanya mengikuti kebenaran yang aku temukan. Dulu aku mencari Tuhan dengan segenap hatiku, dan kini aku menemukannya dalam Islam." Namun, bukan hanya tekanan dari rekan-rekannya yang ia hadapi. Keluarganya sendiri mulai menunjukkan penolakan. Beberapa anggota keluarganya bahkan menolak berbicara dengannya. Tetapi di tengah kesedihan itu, ia tetap yakin bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendiri. Di sisi lain, ada juga yang mulai tertarik dengan pesan yang ia bawa. Murid-murid lamanya mulai berdatangan, bertanya tentang Islam, tentang tauhid, tentang kedamaian yang kini terlihat jelas dalam diri Pak Budi. Suatu malam, seorang pemuda yang sering menghadiri ceramahnya dulu datang dengan mata penuh kebingungan. "Pak Budi, saya ingin tahu lebih dalam tentang Islam, tapi saya takut." Pak Budi tersenyum. "Jangan takut pada manusia, takutlah hanya pada Allah. Jika kau mencari kebenaran, maka yakinlah Allah akan menunjukkannya padamu." Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada benih yang mulai tumbuh dalam hatinya. Pak Budi menyadari bahwa dakwah bukan tentang mengubah orang secara paksa, melainkan tentang menanamkan benih kebaikan dan membiarkan Allah yang menumbuhkannya. Ia hanya perantara, dan tugasnya adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih sayang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari demi hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang kepada Pak Budi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Beberapa masih ragu, sementara yang lain mulai merasakan ketenangan yang sama seperti yang dialami Pak Budi ketika pertama kali menemukan hidayah. Namun, di tengah keberhasilannya menyebarkan dakwah, tekanan dari orang-orang yang menentangnya semakin keras. Seorang rekan lamanya, yang dulu sangat dekat dengannya, datang dengan wajah marah. "Budi, aku sudah cukup bersabar. Kau harus berhenti menyebarkan ajaran ini. Kau merusak kepercayaan orang-orang," bentaknya. Pak Budi tetap tenang. "Aku tidak merusak apapun. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi aku punya kewajiban untuk memberitahu mereka tentang tauhid." Rekannya menghela napas berat. "Kalau begitu, bersiaplah menghadapi akibatnya." Tak lama setelah itu, tekanan sosial semakin besar. Beberapa orang mulai menghindari Pak Budi,
ada yang mencemoohnya, bahkan beberapa anggota keluarganya mulai menjauhinya. Tapi di sisi lain, ada juga yang diam-diam mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Suatu malam, pemuda yang sebelumnya datang dengan keraguan, kini kembali dengan tekad yang bulat. "Pak Budi, saya sudah memikirkannya. Saya ingin bersyahadat." Mata Pak Budi berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana Allah membimbing hati-hati yang tulus mencari kebenaran. Dengan penuh haru, ia membimbing pemuda itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seusai bersyahadat, pemuda itu menangis haru. "Saya merasa beban yang selama ini ada di hati saya hilang, Pak. Saya merasa ringan, damai." Pak Budi tersenyum. Itulah cahaya hidayah. Allah telah membukakan hatimu. Di saat yang sama, Pak Budi sadar bahwa tugasnya masih panjang. Jalan dakwahnya mungkin penuh ujian, tapi ia yakin bahwa selama ia berpegang teguh pada Allah, tidak ada yang perlu ia takutkan. Setelah membimbing pemuda itu masuk Islam, Pak Budi merasa semakin mantap dalam jalan dakwahnya. Namun, di balik itu, tantangan yang ia hadapi semakin besar. Desakan dari rekan-rekan lamanya semakin kuat, bahkan ancaman mulai berdatangan. Suatu hari, ia dipanggil oleh seorang tokoh senior dari komunitas lamanya. Mereka duduk berhadapan dalam suasana yang tegang. "Budi, kami sudah mendengar banyak tentang apa yang kau lakukan," ujar tokoh itu dengan nada serius. "Kau sudah cukup lama bersama kami. Apakah kau benar-benar ingin meninggalkan segalanya?" Pak Budi tersenyum tenang. "Saya tidak meninggalkan kebaikan. Saya hanya mengikuti kebenaran yang Allah tunjukkan kepada saya." Tokoh itu menghela napas panjang. "Kami bisa membantumu kembali, asalkan kau berhenti berbicara tentang Islam." Pak Budi menggeleng. "Maaf, tapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang telah Allah tunjukkan. Hati saya telah menemukan kedamaian dalam Islam. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan." Pak Budi tahu bahwa setelah pertemuan ini, tekanan akan semakin besar. Dan benar saja, ia mulai kehilangan banyak dukungan, bahkan tempat tinggalnya menjadi tidak aman. Tapi di tengah kesulitan itu, ia tetap teguh. Di sisi lain, pemuda yang baru saja masuk Islam mulai mengalami ujian serupa. Keluarganya menolak keputusannya, teman-temannya menjauhinya. Ia merasa sendirian. Suatu malam, ia menemui Pak Budi dengan wajah penuh kegelisahan. "Pak, saya takut. Saya kehilangan banyak hal sejak saya masuk Islam." Pak Budi menatapnya dengan penuh kasih. "Ingatlah bahwa setiap orang yang menemukan kebenaran pasti akan diuji. Allah tidak akan meninggalkanmu. Dia hanya ingin melihat seberapa teguh imanmu." Pemuda itu menunduk, merenungi kata-kata itu. Kemudian, dengan penuh tekad, ia berkata, "Saya tidak akan mundur. Saya yakin ini jalan yang benar." Pak Budi tersenyum bangga. Ia tahu bahwa cahaya Islam telah tumbuh kuat dalam hati pemuda itu. Di tengah segala tantangan, ia semakin yakin bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak hati yang mencari kebenaran, dan ia bertekad untuk terus menyampaikan pesan tauhid, apapun rintangannya. Semakin hari, tekanan terhadap Pak Budi semakin besar. Berbagai tuduhan mulai muncul. Ada yang menuduhnya telah tersesat, ada pula yang mengatakan bahwa ia telah dipengaruhi oleh pihak luar. Bahkan, beberapa orang yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan kebencian. Namun, di balik semua itu,
Semakin banyak orang yang diam-diam datang kepadanya untuk mencari kebenaran. Mereka ingin tahu apa yang membuat Pak Budi begitu yakin dengan Islam, meskipun harus menghadapi begitu banyak rintangan. Suatu hari, seorang wanita parubaya datang kepadanya dengan mata penuh air mata. "Pak Budi, saya mendengar banyak hal buruk tentang Anda. Tapi hati saya merasa ingin mendengar langsung dari Anda. Benarkah Islam itu agama kebenaran?" Pak Budi tersenyum lembut. Islam adalah jalan menuju ketenangan sejati. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi jika hati ibu terbuka, Allah akan memberikan hidayahnya. Wanita itu terdiam lama. Air matanya mengalir deras. "Saya ingin tahu lebih banyak, tapi saya takut." Pak Budi memahami ketakutannya. Takut adalah hal yang wajar. Tapi ingatlah, kebenaran akan selalu lebih kuat daripada ketakutan. Hari demi hari, wanita itu semakin sering datang untuk belajar tentang Islam. Hingga suatu malam, dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya siap, Pak Budi. Saya ingin bersyahadat." Dengan penuh haru, Pak Budi membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata bahagia mengalir di wajah wanita itu. Hatinya terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul telah hilang. Namun, kabar tentang semakin banyaknya orang yang tertarik dengan Islam mulai menyebar luas. Mereka yang menentang Pak Budi semakin geram. Fitnah demi fitnah mulai bermunculan. Ada yang menuduhnya menyebarkan ajaran sesat, ada pula yang mencoba mengusirnya dari lingkungan tempat ia tinggal. Suatu malam, seorang sahabat lama datang dengan wajah serius. "Budi, kau harus pergi dari sini. Mereka berencana mencelakaimu." Pak Budi terdiam. Ia tahu inilah bagian dari ujian keimanan. Namun, ia juga tahu bahwa keselamatannya penting agar bisa terus berdakwah. "Jika ini yang terbaik, aku akan pergi," jawabnya dengan tenang. Dengan langkah berat, Pak Budi meninggalkan tempat yang selama ini ia kenal sebagai rumah. Namun, ia tidak merasa kehilangan. Ia tahu bahwa hijrah adalah bagian dari perjalanan iman. Allah pasti akan membukakan jalan baru baginya. Di kejauhan, bulan bersinar terang di langit malam. Seakan menjadi simbol bahwa di balik kegelapan fitnah, cahaya kebenaran akan selalu bersinar. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Dan saya mohon pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.